Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kisah tentang Syekh Maulana Maktum Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Bonang. Bahwa agama Islam yang menyebar luas di tanah Jawa cukup menggemparkan masyarakat dari belahan dunia lain, termasuk para pendeta Brahmana dari India. Salah seorang Brahmana bernama Sakyakirti merasa penasaran, maka bersama beberapa orang muridnya ia berlayar menuju Pulau Jawa. Di bawahnya pula kitab-kitab referensi yang telah dipelajari untuk dipergunakan berdebat dengan para penyebar agama Islam di tanah Jawa. Aku Brahmana Sakyakirti akan menantang Sunan Bonang untuk berdebat dan adu kesaktian. Bahwa ujar Brahmana itu sembari berdiri di atas kapal. Jika dia kalah, maka akan kutebas batang lehernya. Dan jika dia yang menang, aku akan berlutut untuk mencium telapak kakinya. Akan kuserahkan jiwa ragaku kepadanya. Murid-muridnya yang selalu berdiri dan mengikutinya dari belakang menjadi saksi atas sumpah yang diucapkan oleh Brahmana. Namun ketika kapal layar yang ditumpanginya sampai di perairan Tuban, mendadak laut yang tadinya tenang tiba-tiba bergolak hebat. Angin dari segala penjuru seolah berkumpul jadi satu, menghantam air laut sehingga menimbulkan badai setinggi bukit. Dengan kesaktiannya, Brahmana Sakyakirti mencoba menghadang badai yang hendak menerjang kapal layarnya. 1-2 kali hal itu dapat dilakukannya, namun terjangan ombak yang kelima membuat kapalnya langsung tenggelam. Dengan susah payah, dia mencabut beberapa batang balok untuk menyelamatkan diri dan menolong para muridnya, agar jangan sampai tenggelam ke dasar samudra. Walaupun pada akhirnya ia dan para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri, namun kitab-kitab referensi yang hendak dipergunakan untuk berdebat dengan Sunan Bonang ikut tenggelam. Padahal kitab-kitab itu didapatkannya dengan susah payah. Cara mempelajarinya pun tidak mudah. Ia harus belajar bahasa Arab. Bahwa Brahmana sesungguhnya masuk Islam hanya untuk pura-pura. Dengan tujuan apa? Untuk mempelajari ilmu agama Islam yang berada di Gujarat, India. Setelah sampai di perairan Laut Jawa, tiba-tiba kitab yang tebal itu hilang, musnah, tenggelam di dasar laut. Akan tetapi niatnya untuk mengadu ilmu dengan Sunan Bonang tak pernah surut. Ia dan murid-muridnya telah terdampar di tepi pantai yang tak pernah dikenalnya, sehingga ia agak bingung harus kemana untuk mencari Sunan Bonang. Kemudian ia menoleh ke sana kemari, mencari seseorang untuk dimintai petunjuk. Namun tak terlihat seorang pun di pantai itu.
Saat hampir putus asa, tiba-tiba di kejauhan ia melihat seorang lelaki yang berjubah putih sedang berjalan sembari membawa tongkat. Lalu ia dan muridnya segera berlari untuk menghampiri dan menghentikan lelaki itu. Lelaki yang berjubah putih itu menghentikan langkah dan menancapkan tongkatnya. "Kisana, kami datang dari India, hendak mencari seorang ulama besar yang bernama Sunan Bonang. Dapatkah Kisana memberitahu di mana kami bisa bertemu dengannya?" Itu pertanyaan dari sang Brahmana. "Untuk apa Tuhan mencari Sunan Bonang?" tanya lelaki jubah putih. "Akan saya ajak berdebat tentang masalah keagamaan," kata sang Brahmana. "Tapi sayang, kitab-kitab yang saya bawa telah tenggelam ke dasar laut. Meski demikian, niat saya tak pernah padam. Masih ada beberapa hal yang dapat saya ingat sebagai bahan perdebatan." Tanpa banyak bicara, lelaki berjubah itu mencabut tongkatnya yang menancap di pasir. Mendadak tersemburlah air dari lubang bekas tongkat yang menancap, sehingga membawa keluar semua kitab yang dibawa sang Brahmana. Lalu lelaki jubah putih bertanya dan memberikan informasi, "Itukah kitab-kitab Tuan yang tenggelam ke dasar laut?" Sang Brahmana dan pengikutnya memeriksa kitab-kitab itu. Ternyata benar miliknya sendiri. Berdebarlah hati sang Brahma sembari menduga-duga siapa sebenarnya lelaki berjubah putih itu. Murid-murid sang Brahmana yang sejak tadi sudah kehausan langsung saja meminum air yang jernih. Di samping itu, Brahmana Sakyagirti memandangnya dengan rasa khawatir. Jangan-jangan muridnya itu akan segera mabuk karena meminum air di tepi laut yang dipastikan banyak mengandung garam. Bahwa Brahmana Sakyagirti termenung. Bagaimana mungkin air di tepi pantai terasa segar? Ia mencicipinya sedikit. Memang segar rasanya. Rasa herannya makin menjadi-jadi, terlebih jika berpikir tentang kemampuan lelaki berjubah putih itu dalam menciptakan lubang air yang memancar dan mampu menghisap kitab-kitab yang telah tenggelam. Pastilah orang berjubah putih itu bukan orang sembarangan. Ia sudah mengerahkan ilmunya untuk mendeteksi apakah semua itu hanya tipuan ilmu sihir. Ternyata bukan. Itu bukan ilmu sihir, tapi kenyataan. Kemudian Brahmana bertanya, "Apakah nama daerah tempat saya terdampar ini?" tanya sang Brahmana. Dengan hati-hati kebat-kebit, "Tuan berada di pantai Tuban," jawab lelaki itu. Serta-merta Brahmana dan para pengujak menjatuhkan diri dan berlutut
di hadapan lelaki itu. Mereka sudah dapat menduga pastilah lelaki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang. Bangunlah, untuk apa kau berlutut kepadaku? Bukankah sudah kau ketahui dari kitab-kitab yang kau pelajari bahwa sangat terlarang bersujud kepada sesama makhluk? Sujud hanya pantas dipersembahkan kepada Allah yang Maha Agung, kata lelaki berjubah putih yang tak lain adalah Sunan Bonang. Dan selanjutnya sang Brahmana merasa malu. Memang kedatangannya bermaksud jahat, ingin membunuh Sunan Bonang melalui adu kepandaian dan kesaktian. Ternyata niatnya tak kesampaian. Apa yang telah dibacanya dalam kitab-kitab yang telah dipelajari terbukti bahwa barang siapa yang memusuhi para walinya, maka Allah akan mengumumkan perang kepadanya. Menantang Sunan Bonang sama saja dengan menantang Tuhan yang mengasihi Sunan Bonang itu sendiri. Maka sang Brahmana tidak jadi melaksanakan niatnya menantang Sunan Bonang untuk adu kesaktian dan mendebat masalah keagamaan. Sekali lagi sang Brahmana merasa malu. Ternyata Sunan Bonang bersifat arif dan bijaksana, tidak memaksakan kehendak walau sudah berada di atas angin. Seandainya Sunan Bonang memperbolehkannya untuk berlutut, dia akan bersujud dan menyembah sepasang kakinya. Yang pada akhirnya sang Brahmana dan murid-muridnya rela masuk Islam atas kesadarannya dan menjadi pengikut setia pada Maulana Sunan Bonang atau Syekh Maktum Ibrahim. Demikianlah sedikit kisah tentang Syekh Maulana Maktum Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Bonang. Jangan lupa loncengnya dan di subscribe.